Saudara-saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang deepening dan broadening dari Tai Chi. Kali ini saya ingin memberikan sedikit latar belakang mengenai Bapak Dr. Budi Munawar Rahman yang sedang mempersiapkan diktat ekoteologi dan Tai Chi. Ya. Dia pada tahun 2002 ya adalah salah satu pemrakarsa yang sangat giat mempromosikan, mengajak kita membedah buku dari Fritjof Capra. Dan kita kasih judul Visi Baru Kehidupan. Diterbitkan oleh BPM, ya, Sekolah Manajemen yang tertua di Jakarta. Ini yang kantornya ada di Menteng, gitu. Di sini ada subjudul Kontribusi Fritjof Capra dalam Revolusi Pengetahuan dan Implikasinya pada Kepemimpinan. Ya. Nah, 2002. Dan ini disponsori oleh penerbit BPM, Prasetya Mulia, Pusat Studi Islam Paramadina, Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara, Jurnal Antropologi Universitas Indonesia, Magister Manajemen Agribisnis IPB Institut Pertanian Bogor, dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk Bogasari Flour Mills Division. Nah, kegiatan buku yang begini berat, siapa yang mau baca? Ini kan bukan buku konsumsi umum kan? Dan karena itu kita berterima kasih ada Pak Franky Welirang, ya, yang menjabat sebagai direktur, salah satu direktur dari Indofood Sukses Makmur untuk mensponsori buku ini. Dan dia juga ikut memberikan kontribusi di dalam buku ini lah. Nah, editornya adalah tim editor Eko Wijayanto, Yusuf Sutanto, Ramlan, Rumanto, SJ, seorang rohaniwan, Suryadi, Dr. Suryadi AJ, dan Semiarto Aji Purwanto. Pak Budi Munawar memberikan pendahuluan dari buku Visi Baru Kehidupan Kemanusiaan ini. Memerlukan pemahaman filsafat yang menyeluruh. Dia sudah positioning Pak Budi ini sudah begini. Karena itu jangan kaget kalau dia melihat Tai Chi, lalu timbul pikiran untuk mengkaitkan dengan ekoteologi Tai Chi. Ya. Nah, masalahnya ini begini, secara praktis ya, ilmu bela diri yang datangnya dari timur itu datangkan ke barat itu. Karena mereka merasa bahwa nggak cukup dengan tinju, ya kan? Yang kerjanya hanya semacam survival of the fittest, menunjuk seperti sperma yang menguasai telur, sel telur ya. Dan hanya sperma yang terkuat yang bisa, dan itu hanya satu, semacam menjajah. Dan karena itu ilmu bela diri yang dibawa dari timur ini
Yang diambil aspek ininya aja. Padahal aspek ilmu kebatinan, esoterisme itu disisihkan, dilupakan atau bahkan disisihkan itu. Itulah sebabnya mengapa kalau Anda melihat Tai Chi yang lemah lembut, ketika sampai di barat, diambil ilmunya untuk menghancurkan lawan. Ilmu Wing Chun juga. Ilmu yang ditemukan oleh seorang bikuni untuk menolong seorang gadis yang ada dipaksa kawin oleh seorang yang berpengaruh di desa itu, di tempat tinggalnya. Dengan Wing Chun dia bisa mengalahkan si yang memaksa itu sehingga dia itu merasa malu. Kok saya kalah sama calon istri saya, jadi dia mengundurkan diri. Tapi ketika Anda lihat di media massa elektronik, Wing Chun yang tadinya untuk membela diri dengan kelembutan, mengalahkan kekerasan, itu dipakai, dijadikan ilmu dahsyat menghancurkan lawan. Nah ini repot. Jadi kalau ini didiamkan terus-menerus tanpa ada usaha korektif, tuh, nah banyak yang begitulah. Nah, karena itu memang Tai Chi ini sebenarnya mengingatkan bahwa bukan yang the fittest, tapi yang bisa terus mengikuti perubahan, itulah yang akan survive itu. Bukan yang paling besar dan pintar, tapi yang bisa mengikuti alam yang terus berubah itu. Nah, Konfusius mengatakan begitu. Yang terlalu pintar akan kelewatan. Yang bodoh, yang nggak mau belajar, ya nggak nyampe. Jadi, Konfusius yang hidup 2500 tahun lalu, itu sudah menyadari ini semua. Nah, Tai Chi ini diberi nama Nusantara ini memang masuknya untuk mempertemukan semua ini. Misalnya di Nusantara atau di Jawa ini ada ajaran Surodiro Joyoningrat lebur dening pangastuti. Gitu. Kekuatan yang begitu kuat, ya, dia akan lebur oleh pangastuti itu, cinta kasih itu. Jadi ya, ide ini kan ada dulu sebelum munculnya ilmu pengetahuan di Barat. Ya, kan? Nah karena memang benar yang dikatakan oleh Richard Capra, peradaban ini terjadi titik balik kembali ke timur. Karena Barat sudah mencapai peaknya dan krisis dan tidak ada lain jalan kecuali balik ke timur. Demikianlah seperti pendulum. Bola balik, bola balik. Nanti kalau timur terlalu kebatinan, kurang konkret, kurang action, nah dia balik lagi ke barat lagi. Terus begitu. Jadi kita hidup diayun oleh pendulum. Dan hanya orang yang bisa berenang, menari dalam pendulum inilah yang bisa survive. Ya. Kita akhirin dulu perjumpaan kali ini. Sampai jumpa lagi.